Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Nah ini ya vlog kotokannya ya. Ketemu lagi ya dengan mixer ini ya, mixer Yamaha MGP 32X ya. Dulu juga pernah servis ini ya, cuma masalahnya di beberapa channel dia tidak fungsi ya. 1 sampai 8 sini ya, sampai sini ada yang tidak fungsi. Beberapa channel ya bermasalah. Nah itu yang belum lihat videonya nanti saya taruh di sini atau cek di deskripsi ya. Ngoplok kodoknya juga gampang susah pakai metode dundut. Nah kali ini dia dibawa ke sini lagi, cuma kasusnya berbeda lagi ya. Kali ini tuh masalah ada di kompresornya ya, ini ya. Jadi ini seperti ini tanpa sinyal. Ini LED-nya sudah nyala seperti ini ya. Bisa kecilkan, besarkan sama aja ya seperti ini. Nah seperti itu. Yang lainnya ini terkadang juga nyala, kadang tidak. Nah seperti ini ada sinyal ya. Saya kasih channel 20 ya. Ini nah kalau saya buka dia kompresnya dia nggak jalan ya. Kompresnya seperti ini saya buka. Dan terkadang ini beberapa ini ya seperti ini tanpa input langsung dia nyala. Nah ini kalau saya kasih input itu suaranya kecil banget. Sini ini oke, kasih di channel 24 ya, sini tuh, suaranya kecil banget. Ini saya buka kecil banget, saya open seperti ini ya, kecil banget ya, seperti ini. Nah ini kalau saya di channel 20 ya, ya, ini nanti mungkin gambarnya agak goyang-goyang karena saya tidak pakai stand ya. Tempatnya besar banget nih. Ini saya buka dengan setelan yang sama ya, seperti ini. Mantap banget ya. Dan ini kalau saya putar-putar kompresnya, ini dia nggak berfungsi sama sekali, nggak berpengaruh ya, atau tidak ngefek sama sekali. Nah, ada perubahan suara. Harusnya biasanya kalau kita kompres itu suaranya agak kecil ya, ini enggak sama sekali, tetap besar. Nah saya bandingkan dengan yang ini juga suaranya beda ya. Saya pindah ya dengan yang channel sini aja, channel 10. Dengan setelan yang sama dia suaranya lebih kecil daripada yang ini ya. Ini kalau saya mainkan ya dia main ya, kecil kan dia suaranya juga ke kompres, tapi misalkan dia juga lepas ya, dia juga besar ya, ini ke kompres. Nah seperti itu ya rusaknya. Jadi masalah di kompresornya ya, kompres ini. Permintaan pemiliknya yaitu kalau bisa kompresornya tidak diaktifkan aja seperti itu, karena ini bermasalah semua ya seperti ini. Ini tanpa sinyal dia udah belum saya buka atau saya ini dia nyala semua LED-nya, terkadang ini juga nyala sendiri seperti itu ya. Ini kecil, ini ada yang besar, ada yang nggak fungsi ya, seperti itulah intinya bermasalah di kompresor. Nah menurut pemiliknya, permintaan pemiliknya itu seperti itu, dilangsung aja. Nah, seperti ini kan dia tanpa kompres. Nah itu ya, ini gampang susah ya. Ini kelihatannya kalau nggak salah double layer ya, double layer. Kalau nggak double layer mungkin gampang ini nanti. Nah, nanti kita lihat aja konstruksinya, itu gampang ya. Ini tinggal kita langsung aja ya, dari rangkaian kompresor kita cut, langsung kita dapatkan ke kontrolnya atau equalizernya di sini ya. Jadi seperti itu. Jadi gampang ya, prinsipnya itu gampang. Mixer ini setiap channel, nah channel itu biasanya dari gain dulu, terus langsung masuk ke sini, tune control, terus ke selanjutnya ya. Nah kalau ada kompresor tambahan ya, kompresor di sini ya, biasanya di sini. Nah ini nanti kita lihat konstruksinya dulu. Cara gampangnya nanti kita bandingkan ini dengan ini. Nah nanti tinggal kita cut aja ya, cut langsung dapatkan ke sini, gain ke sini ya. Nanti kita lihat. Ini saya bongkar dulu, buka bagian bawahnya ya. Jadi nanti kita nonaktifkan kompresornya. Oke, permintaan pemiliknya seperti itu. Jadi tidak saya perbaiki ya, karena kalau perbaiki ini juga akan memakan waktu lama, karena satu dengan lainnya itu berbeda-beda kasusnya ya.
ini suaranya kecil ya. Harusnya kalau kita nggak kompres atau kita buka, ini harusnya antara ini dengan ini harusnya sama ya. Tapi ini berbeda ya. Tapi ini main ya, main. Terus ada yang bagian sini tadi dia besar banget ya, langsung besar sama seperti ini. Tapi ini kompresornya nggak main. Nah seperti itu. Kalau yang ini langsung ke kompres ya, kecil banget suaranya. Nah ini nanti kita coba satu dulu ya, akan saya coba cut dulu, langsung saya jumper ke dari gainnya tanpa kompresor langsung ke sini. Nah ini tapi saya akan bongkar dulu ya, jadi dia akan perlihatkan proses pembongkarannya ya, kalian tahu sendiri lah, memakan tempat banyak banget. Oke, saya bongkar dulu. Oke ya, ini sudah saya buka ya, jadi seperti ini. Nah ini bisa dilihat ya, ini yang tanpa kompresor. Di sini ini yang pakai kompresor. Nah di sini udah terlihat jelas ya, nah, perbandingannya. Jadi bisa kalian bandingkan antara kiri dan kanan ya. Ini ada IC-nya dan ada rangkaian-rangkaiannya untuk kompresornya. Di sini nggak ada ya, IC tidak ada, ini nggak ada rangkaiannya. Nah ya solusi gampangnya kalau memang nggak diaktifkan ya lepas semua komponennya, tapi kan nggak mungkin. Itu yang pertama. Kalau kita coba cut jalur, itu saya rasa juga agak kesusahan juga ya. Pertama nggak punya skematik, yang kedua ini double layer ya. Tentunya akan memakan waktu lama untuk mencari jalurnya. Tapi kalau udah ketemu ya enak ya. Itu yang jadi masalah ya. Seperti itu. Tentunya ini juga harus dilepas semua ya. Tapi perkiraan saya bagian bawahnya ini, pengalaman saya biasanya itu tidak ada komponennya ya. Jadi komponen utamanya kalau mixer ya double layer seperti ini biasanya itu di bawah sini ya. Komponen utamanya di bawah sini. Cuma ya jalur-jalurnya ya pasti tembus di bawah sana ya. Biasanya untuk komponen resistor, kapasitor, SMD gini di bagian bawahnya itu tidak ada, kecuali elko ya. Itu pasti masalahnya kan dari bawah sana ya, seperti itu. Nah ya ini yang jadi masalah, pertama nggak punya skematiknya, kita mau cut jalur juga agak susah. Tentunya ini pasti ada perbedaan rangkaiannya juga ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan coba ya, tentunya tanpa melepas semua komponen ini, tapi tidak mengaktifkan kompresornya ini. Nah, seperti itu. Tentunya dengan membandingkan komponen ini dengan ini ya. Komponen mana yang paling berpengaruh ya, untuk menggerakkan kompresornya ini ya. Tentunya kalau kita lihat seperti ini, pasti ya IC-nya ini yang jadi utamanya ya di sini ya. Nah ini ya, kalau kalian lihat ya di sini ada satu channel nih, 1 2 3 4 5 8 ya, ini 8. Seperti yang saya bilang, biasanya setiap channel itu ada satu IC untuk kanan kiri, tapi kalau ini lihat konstruksinya tidak ya, ini lebih kompleks lagi. Kecuali ini untuk gain pasti kanan kiri ya, satu IC untuk satu channel, 2 channel lah, satu IC untuk 2 channel. Tapi kalau untuk ini jelas untuk equalizernya atau tune controlnya di sini ya, tune controlnya. Kalau ini ada satu lagi ya, tentunya ini untuk kompresornya. Nah seperti itu ya. Dan ini ada satu IC, berarti ini untuk 2 channel kanan kiri ya, 1 2 channel. Nah seperti itu. Nah yang jadi masalah adalah gimana kita tidak menggunakan kompresornya tanpa banyak merubah konstruksinya ya. Seperti itu ya. Kalau cut jalur ya agak susah juga, jalur yang mana, karena memang nggak ada skematiknya. Kalau ada lebih enak ya, seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan coba dengan meminimal ya, melepas komponen kecuali IC pasti lepas, agar kompresornya tidak berfungsi atau tidak mengganggu ke rangkaiannya, seperti itu ya. Jadi langsung dari gain langsung ke equalizernya atau tune controlnya ini ya, seperti itu. Oke, ini akan, jadi ini tidak akan saya video ya, jadi saya akan coba dulu ya, satu channel saya rubah ya. Tentunya juga akan memakan waktu lama karena kita harus
merubah beberapa komponen tentunya ya seperti ini. Kalau ini secara sekilas itu bisa terlihat ya seperti ini untuk tone kontrolnya di sini. Nah ini dia ada dari kaki ini ya, kaki 3 dia dapat ground, langsung ke ground ya. Ini resistor 0 ya seperti jumper ya, tulisannya 0 seperti jumper. Kalau ini kebalikannya ya, bukan kebalikannya, yang di sini kaki apa namanya ini dia tidak dapat ground, tapi di sini masuk ke rangkaian lainnya. Nah bisa kalian lihat ya, di sini dia masuk ke rangkaian lainnya ya, sedangkan ini dia di groundkan. Nah mungkin perbandingannya ya ini ya, nah ini sama sebelah sini. Nah, tentunya saya akan membandingkan ini dengan ini ya. Nanti mungkin akan saya rubah salah satu aja ya, sebelah sini atau yang sini yang enak ya, tentunya seperti itu. Kalau ini seperti ini ya, ini seperti ini. Nah nanti ini berarti ini tinggal saya pindah aja ini ke sini atau dilepas terus ini di jumper. Sama yang membedakan lainnya adalah ini di sini. Nah ini jadi ini buffer ya, satu penguatannya kali 1, karena di sini kaki 1 dan 2 dia di jumper juga dengan resistor. Di sini 0 ya, misalnya 0 tanpa lain-lainnya. Nah ini kalau di sini sebelah sini dia tidak jumper langsung ya, tapi ada komponen dioda dan sebagainya di sini yang terhubung ke kaki 1 dan 2-nya ya. Di sini ada dioda, jadi seperti limiter ya di sini ya, pembatas ya, untuk pembatas. Nah ini nanti coba lah saya sedikit rubah ya, sedikit rubah ini. Dan ini ada satu lagi ini ya, ini ada resistor ini dapat ini, saya nggak tahu bawahnya dia dapat apa. Nah ini nanti pengaruh atau enggak ya. Nah, ini juga jadi pertanyaan nanti. Jadi saya akan coba dulu ya, dengan sedikit merubah, tapi nanti hasilnya ya sama atau tidak, kompresornya tidak berfungsi sama sekali, seperti itu ya. Oke, jadi ini saya akan oplok-oplok dulu ya. Nah, seperti itu. Oke ya, di sini saya sudah oplok-oplok ya. Jadi kompresornya tidak saya aktifkan. Yang sini baru satu aja yang saya untuk coba ya, channel 9 dan 10 itu IC-nya jadi satu ya. Tapi ini saya upload yang 9 dulu ya. Jadi ini nanti bisa dibandingkan ya antara yang ini dengan yang ini ya, ada kompresornya yang sudah saya rubah itu gimana suaranya, dan yang ini yang belum saya rubah ya, tapi IC-nya sudah saya lepas, atau dengan yang ini yang belum saya rubah sama sekali. Nah ini saya coba yang ini dulu ya, nanti saya bandingkan dengan yang ini. Ini sebetulnya sudah bisa dilihat dari sini ya, display VU nya sebetulnya sama ya. Ini ya, cari musik dulu ya. Saya ini dulu mulai dari bawah. Nah ini ya, nah segini aja ya. Nah untuk patokan ya, ini kompresornya saya coba rubah-rubah. Nah suaranya tetap sama aja, nah, sama aja, saya pindah-pindah, nah, sama aja. Dan ini enggak ada perubahan besar kecilnya ya, kompresnya ya, saya putar-putar sama aja. Nah sekarang saya kecilkan aja lah 10 ya. Nih sekarang saya pindah ke sini ya, ke 8. Nah sama aja ya, dan tidak ada suaranya sama. Ini setelannya sama semua ya, semua ya sama. Ini saya pindah, nah sama ya. Nah, jadi apa namanya, ini sudah tidak fungsi ya. Ini belum saya power, IC-nya jadi satu seperti ini. Saya pindah ya, channel 10. Ini saya besarkan seperti ini. Nah suaranya kecil karena ya belum saya rubah ya. Nah ini kalau saya mainkan ya dia
kompresnya yang main ya di sini. Ya usaha kecilkan, masih main ya, masih main, masih main ya. Ini saya putar-putar tuh dia masih main kompresnya. Nah, karena belum saya rubah, walaupun IC-nya jadi satu ya, IC-nya jadi satu. Sudah saya lepas IC-nya ya. Nanti kita lihat bagian bawahnya. Yang ini ya, ini suaranya kecil, ternyata ini ya tadi tertekan ya, untuk gainnya ini, dB-nya ini tertekan. Tapi ini juga bermasalah ya, jelas tanpa input lightnya. Tapi nanti kita nonaktifkan semua ya, sesuai permintaan. Oke, ini akan saya balik bagian mana yang saya oplok-otok ya. Oke, balik dulu ya. Oke ya, nah ini udah saya balik lagi. Oke, jadi ini ya, apa yang saya oplok-otok, yang saya rubah. Pertama ya, seperti yang saya bilang, tentunya IC-nya saya lepas, itu yang pertama. Yang kedua tentunya rangkaiannya seperti ini. Dia untuk invertingnya ini, inverting apa ya, didapatkan ground ya, ada. Jadi resistor yang ada di sini saya pindah ke sini ya, sama seperti ini ya, seperti itu. Untuk yang lainnya tidak saya rubah ya, rangkaian sekitarnya tidak saya rubah, rangkaian kompresornya tidak saya rubah, ini tidak saya rubah ya. Jadi tidak saya rubah ya di sini ya, bisa kalian lihat tetap masih terpasang kecuali ini. Nah, di sini ada resistor yang masuk ke sini 82 ohm ya. Ini saya tambahi. Nah, sini 82 ohm. Yang lain tidak saya pasang. Nah, ini tidak saya lepas ya yang lainnya. Untuk potensionya ya ini saya lepas aja ya. Jadi baterainya saya lepas. Nah, seperti itu. Dan satu lagi seperti yang saya bilang, di sini ada sebuah seperti resistor tapi dia jumper. Jadi dia dihubungkan langsung ya. Jadi kaki satu dengan kaki dua. Nah, ini saya langsung jumper. Walaupun di sini ada dioda, ada resistor, ada apa namanya, kapasitor ya, ini saya jumper langsung ya, sama aja, ini nggak berfungsi ya, seperti itu ya. Jadi cuma bagian itu aja yang saya rubah. Yang sebelah sini belum ya. Jadi kenapa tadi walaupun IC-nya sudah saya lepas di sini, ini kan untuk dua channel ya, channel sini dan sini ya. Ini tetap masih berfungsi. Dan suaranya juga kecil ya, kecil di sini kecil. Nah, ini udah sama seperti ini. Nah, jadi hanya itu aja ya. Jadi kalau nanti mau diasihkan lagi tinggal pasang IC-nya. Ini 4580 ya IC-nya. Biasa ya, mixer biasanya serinya itu 4580. Tinggal dipasang lagi, tinggal mindah ini, lepas jumperan sama lepas resistor ini. Pasang lagi, solder lagi, apa namanya, potensionya ya, jadi nggak merubah banyak ya, paling ya masang IC, mindah ini tinggal di apa, jumperannya saya sini ya, kaki 1 2 ya, dilepas aja sama ngelepas ini ya, seperti itu aja ya. Nah, ini saya akan oplok-oplok semua ya, masih banyak ya, lumayan ya, 16 channel ya. Jadi memang seperti itu ya, ngoplok-oplok itu. Ini kalau mixer besar itu memang ribet ya, jadi ribet posisinya ya. Kalau mau bongkar ya harus bongkar semua, mereteli semua, jadi harus lepas semua, lepas ini knopnya dan sebagainya. Ini juga ya sangat ribet, dan memakan waktu memang lama ya. Jadi kalau kalian memperbaiki mixer 24 channel, 32 channel, biayanya mahal ya, kalian tahu sendiri ya, memang sangat ribet. Nah, ribet, tapi sebetulnya ya simpel, gampang buat yang paham ya, seperti ini ya, yang paham pasti cepat langsung, tinggal nggak perlu harus ngelepas semua ya, semua. Kecuali kalau Behringer biasanya sering sekali ditemui itu jalur yang kropos ya, itu Behringer. Jadi kalau kalian punya mixer Behringer atau peralatan Behringer apapun, apalagi Corona seperti ini, usahakan ya, walaupun nggak ada tanggapan, nggak ada sewaan ya, seminggu sekali atau sebulan sekali dipanasi ya. Kalau nggak dimasukkan ke gudang, nanti pasti tahu-tahu
entah itu berkarat, jamur, atau ada yang bermasalah, itu pasti ya pengalaman ya, karena banyak juga yang tali-tali ini ya servis ke sini ya, peralatan sound sistemnya ya, karena itu dongkrok lama terjadi bermasalah ya, terutama Behringer ya. Seperti itu. Oke, ini saya akan lanjut oplok-oplok. Setelah itu ya akan saya coba semua. Nanti kita coba lagi ya. Jadi seperti itu ya. Ini kalau ada pertanyaan ya seputar ini, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, saya lanjut oplok-oplok dulu. Oke ya, ini ya sudah saya semua ya, oplok-oplok semua ya. Jadi kompresornya tidak diaktifkan semua. Nah di sini ya, ini LED-nya juga di awal ya, ini dikecilkan atau dibesarkan, dia LED-nya udah nyala, ini mati ya, mati. Dan ternyata tadi juga ada beberapa channel yang tidak bunyi ya. Jadi sama kasusnya di awal di video saya sebelumnya, ada 2 channel tapi sudah saya perbaiki. Yang belum lihat videonya nanti saya taruh di deskripsi ya. Tidak bunyi. Nah, ini penyebabnya apa? Sudah semua ya. Nah ini akan saya coba sebelah sini ya. Ini channel 24 ya, sini. Nah ini kompresornya ya, ini saya mainkan, dia enggak, suaranya juga tetap ya, jadi sudah tidak main kompresornya ya. Itu. Nah ini kalau saya bandingkan antara ini dengan ini ya, saya ulangi ya, ini dengan ini ya sama ya, dengan setelan sama semua ya. Ini nomor channel 9 sebelah sini. Nah, saya pindah. Nah, sama ya. Jadi ini yang mesin ada kompresornya sama, jadi tidak pengaruh terhadap kontrolnya ya. Jadi kita hanya nonaktifkan kompresornya aja. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau ngoplok-oplok mixer ya kurang lebih seperti itu. Kalau mau saya bebas, rencana saya kan mau saya potong ya dari bypass dari input yang masuk ke kompresor, langsung saya dapatkan ke equalizer. Ternyata struktur rangkaiannya ya, karena juga nggak punya skematiknya, kalau kita lihat ya dari struktur rangkaiannya tadi ya, jelas berbeda ya antara yang ini, antara tanpa kompresor dengan kompresor itu ada sedikit perbedaan, cuma di bagian apa namanya, equalizernya ya, buffernya itu dia tanpa penguatan, jadi dibikin penguatannya sekali ya. Jadi karena kaki apa 1 dan 2 itu dia dihubungkan, jadi tanpa penguatan, dan kaki 3 dihubungkan ke ground ya. Jadi seperti itu. Nah kalau kalian mempelajari masalah op-amp, nah itu ada ya pelajaran seperti itu. Nah, jadi berapa kali dikuatkan, nah seperti itu. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu ya oplok-otokannya ya. Jadi kali ini yang oplok-otokannya sebetulnya ini ya, harusnya memperbaiki kompresornya ini yang bermasalah ya. Cuma karena permintaan ya, baru kali ini permintaan tidak mengaktifkan ini ya, jadi ya sesuai permintaan ya, jadi tidak saya aktifkan. Ya sedikit ngakali ya seperti itu. Cuma nanti kalau mau diaslikan lagi bisa, tinggal pasang IC dan melepas tadi ya resistor berapa 82 ohm ya, dilepas, sama ngelepas jumperannya ya, tinggal mindah jumpernya ya, jumpernya yang kaki 3 ya ke kaki 2 nya itu dilepas saja, tinggal di jumper aja ya, seperti tadi lah ya. Jadi gampang ya, gampang kalau mau menghasilkan lagi, tidak perlu ribet-ribet. Misalkan nanti mau dijual ya, mau saya aslikan lagi ya bisa, nggak bawa sini, nanti saya kembalikan lagi seperti aslinya, seperti itu ya, gampang, jadi nggak bikin pusing. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, like videonya, share juga ya biar bermanfaat. Sampai ketemu di servisan selanjutnya, oplok-oplokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.